Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, di sini Ibu akan mengambil absensi daftar kehadiran. Jika yang hadir mengatakan hadir, yang apa boleh mengatakan. Jangan yang mengatakan apa ya. Ibu. Giovanni, hadir Ibu. Ya. Judiola, hadir Ibu. Kusmiati, hadir Ibu. Novita, hadir Ibu. Jelika, hadir Ibu. Oke, semuanya hadir ya. Ibu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Nah, untuk memulai proses belajar kita di pagi hari ini, Ibu mempersilahkan Giovanni untuk memimpin kita dalam doa. Sudah. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai proses belajar kita di saat ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, untuk mengawali proses belajar kita di hari ini, kita semuanya berdiri. Kita menyanyi sebuah lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu kehidupan Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Ya, semuanya bersama kembali. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Nah, Indonesia memiliki keunikan kondisi geografis yang sangat unik dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, perhatikan berikut peta yang ada pada gambar ini. Nah, bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia merupakan negara kepulauan, yang dimana merupakan ciri khas dari negara maritim. Nah, negara maritim yaitu negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Nah, sehingga penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Nah, selain Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan, Indonesia juga sebagai negara agraris, yang dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengelola lahan pertanian. Nah, sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki luas tanah yang subur sehingga sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Nah, seperti yang ada pada gambar ini, yaitu petani yang sedang menanam padi pada sawah. Nah, jika dilihat dari peta, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Nah, abu vulkanik dari gunung tersebut dapat menyuburkan tanah yang ada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya yang penting bagi pertanian. Nah, di sini keberadaan Indonesia juga sebagai negara tropis yang sangat menguntungkan. Ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang sangat dimanfaatkan untuk petani dan nelayan untuk bekerja. Nah, jika dilihat juga dari peta, kita dapat mengetahui suatu kondisi geografis dari suatu negara dengan adanya penampakan alam, yang dimana penampakan alam tersebut mulai dari samudra, danau, sungai, daratan rendah, daratan tinggi, dan pegunungan. Nah, dari penampakan alam kita dapat mengetahui bahwa potensi sumber daya alam yang tersedia dapat kita manfaatkan untuk nelayan dan petani untuk bercocok tanam dan mencari ikan di laut. Nah, misalnya pada dua gambar yang telah Ibu paparkan, yaitu gunung berapi dan pantai. Nah, di mana gunung berapi memiliki tanah yang subur sehingga memiliki potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk melakukan perkebunan dan pertanian. Nah, kalau untuk
pantai memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk para wisata dan nelayan untuk mencari ikan. Nah, di sini Ibu meminta kalian dalam dua kelompok untuk kelompok. Di sini ada bacaan yang akan kalian buat lalu susun. Di sini berdasarkan bacaan yang di atas, lakukanlah kegiatan berikut: menentukan pokok pikiran dan informasi penting. Nah, di sini tertera ada tabel, lalu di sini ada paragraf, boleh diisi paragraf 1, 2 dan seterusnya. Terus pikiran utama dari bacaan tersebut apa boleh masukkan dan informasi penting juga dimasukkan. Setelah itu boleh meminta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, satu kelompok 2 orang atau 3 orang. Ya, silakan dikerjakan. Gas. Ya, apakah sudah? Sudah ya Ibu. Oke, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk memberikan hasil diskusinya. Lalu dari kelompok 2 boleh dibacakan dan Ibu nanti sesuaikan dengan hasil dari kelompok 1. Ya, berdasarkan bacaan yang datang, lakukanlah seperti berikut: menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan kalimat di bawah ini. Paragraf 1, Indonesia sebagai negara kepulauan. Informasi penting: bentuk negara yang terdiri atas 2 pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. 2. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara yang maritim. 3. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang berdiri di atas pulau-pulau. Paragraf yang kedua, Indonesia sebagai negara migrasi. Informasi penting: berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Kedua, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengelola lahan pertanian. Paragraf ketiga, Indonesia sebagai negara tropis. Informasi penting: keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis itu sangat menguntungkan. Yang kedua, adanya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ya, memang seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang dimana terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia yang juga disebut sebagai negara kepulauan. Nah, dan juga Indonesia sebagai negara agraris. Berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani untuk mengelola lahan pertanian atau perkebunan. Nah, di sini juga ada Indonesia sebagai negara tropis. Keberadaan negara Indonesia juga sebagai negara tropis sangat menguntungkan. Adanya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iya. Lalu sampai di sini apakah ada yang belum mengerti atau semuanya sudah mengerti? Sudah ya Ibu. Untuk itu, jika semuanya sudah mengerti, Ibu rasa pembelajaran kita sampai di saat ini, dan itu mempersilakan seseorang untuk maju memimpin kita dalam ruang untuk menutup pembelajaran kita. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak.